ada istilah di Inggris, to forgive not to forget. Memaafkan tapi tidak melupakan. Orang memang bisa saja memaafkan, tapi sulit sekali untuk melupakan. Karena itu dalam misalnya kasus-kasus dalam kesempatan ini saya akan kembali berbicara tentang ilmu komunikasi. Nah, dalam hal ini saya ingin mengutip pendapat Profesor Dr. Deddy Mulyana, salah seorang guru besar di Universitas Padjadjaran Bandung, dalam bukunya Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Dalam bukunya itu Prof. Deddy menjelaskan ada beberapa prinsip komunikasi. Nah, salah satu prinsip komunikasi itu akan saya jelaskan dalam video ini, yaitu bahwa prinsip komunikasi bersifat irreversibel, tidak dapat diubah atau tidak dapat ditarik kembali. Nah, apa yang dimaksud tidak dapat ditarik kembali? Komunikasi dalam hal ini dilihat sebagai sebuah peristiwa. Maka dalam proses komunikasi bisa jadi ada peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa ketiga, dan seterusnya. Nah, seandainya di peristiwa pertama kesan yang ditangkap oleh khalayak, oleh pendengar atau komunikan itu buruk, maka kesananya sulit diubah. Menghapus kesan buruknya itu sulit diubah. Contohnya begini. Seseorang yang biasa berbohong, misalnya dia ketika berbicara kepada khalayak, kepada teman-temannya, ya, maka kesan yang didapat pertama oleh khalayak adalah bahwa dia seorang pembohong, sulit dipercaya. Nah, ini misalnya peristiwa pertamanya ya, orang yang suka berbohong menyampaikan pesan dan kemudian sulit diterima oleh khalayak karena dia pembohong, ya kan? Kemudian misalnya ada peristiwa kedua. Orang yang suka berbohong itu mencoba menghapus citranya dengan meminta maaf. Bisa jadi dengan meneteskan air mata misalnya, menangis gitu ya, supaya orang percaya bahwa dia tidak berbohong. Nah, mungkin saja orang bisa memaafkannya, tapi sulit untuk melupakan tentang kebiasaannya berbohong. Jadi peristiwa pertama yang kesan bahwa dia suka berbohong itu yang ditangkap oleh khalayak sulit diubah meskipun ada peristiwa kedua, misalnya yang bersangkutan meminta maaf sambil menangis. Nah, karena itu ada istilah di Inggris, to forgive not to forget. Memaafkan tapi tidak melupakan. Orang memang bisa saja memaafkan, tapi sulit sekali untuk melupakan. Karena itu dalam misalnya kasus-kasus perselingkuhan, misalnya seorang atau sebuah pasangan ya, salah satu di antaranya selingkuh, ya tentu saja yang satu merasa tersakiti kan. Nah, ketika yang selingkuh kemudian meminta maaf sambil menangis terseduh-seduh dan seterusnya, bisa jadi pasangannya memaafkan, tapi sulit sekali untuk melupakan. To forgive, not to forget. Memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Inilah dampak komunikasi itu irreversibel. Nah, teman-teman, dampak komunikasi yang bersifat irreversibel itu akan sangat terlihat kalau dilakukan oleh pejabat-pejabat publik. Kenapa? Karena pejabat publik kan menyampaikan pesan-pesannya itu kepada khalayak luas, kepada publik. Nah, kalau kemudian kesan yang ditangkap pertama oleh publik itu negatif atau buruk, maka akan sulit kemudian mengubahnya. Meskipun pada peristiwa berikutnya sang pejabat itu meminta maaf atau mencoba menghapus dengan cara apapun gitu ya. Dulu pernah ada terjadi seorang calon hakim agung misalnya ya,
dia berbicara tentang sebuah kasus pemerkosaan dengan kata-kata yang kurang simpatik. Akibatnya apa? Kesan yang diterima oleh halayak itu buruk tentang dia. Meskipun besok-besoknya dia minta maaf sambil meneteskan air mata, kesan pertama tadi itu sulit sekali dilupakan. Dan pada akhirnya memang tidak terpilih. Karena itu bagi seorang pejabat publik atau yang akan menjadi pejabat publik, hendaklah hati-hati kalau berbicara atau menyampaikan pesan di depan khalayak. Nah, apalagi sekarang kan dunia media sosial tuh luar biasa, banyak platform media sosial yang bisa digunakan, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Para elit, tokoh-tokoh rata-rata punya akun. Maka kalau mereka tidak hati-hati menyampaikan pesan-pesannya di akun-akun media sosial tersebut, bisa jadi peristiwa yang seperti tadi akan terulang. Karena itu harus hati-hati, harus mempertimbangkan matang-matang terlebih dahulu apa yang mau disampaikan kepada khalayak. Tentu tidak hanya pejabat publik sih sebenarnya ya, bagi kita juga semuanya hendaklah hati-hati. Karena kita juga adalah para pengguna media sosial yang setiap waktu, setiap saat sering memposting tulisan-tulisan kita atau apa yang ada dalam pikiran kita ke dalam media sosial tersebut. Nah, teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.